Welcome to Suara Hair Channel. Bilang sama saya, Ibu, you have capability to grow gitu. Kamu bisa. Gitu. Sebenarnya kalau penulis yang paling suka itu saya John Grisham, Mas. Itu juga membantu saya banyak di bidang hukum. Karena saya kenal itu sudah hotel kedua. Hotel ketiga Ya. Kenal di Novotel itu sudah belasan tahun yang lalu. Ya. Kalau sebelumnya lagi berarti sudah, saya mulai kerja 96 kan, Mas. Ya. Dan itu kerja juga masih belum bisa jadi orang yang talkative, yang orang merasa nyaman bicara sama saya atau masih secukupnya gitu ya. Iya, jelas. Dan itu benar-benar saya juga punya hard time atau waktu yang sangat susah dengan atasan-atasan saya karena di hotel kan identik orang tersenyum gitu, dan saya tidak bisa, belum bisa sampai segitu, terlalu serius gitu. Jadi sering dapat teguran sampai akhirnya karena saya jutek. Ya, jutek dan ya itu ini banget lah, maksud saya. Aku rasa bayangin ini. Saya sampai gini, kok aku dapat teguran terus ya, yang lain kok enggak ya gitu. Nah dari situ saya mulai pokoknya saya harus tidak harus berubah. Artinya ya ini ya dunia yang kamu mau gitu, ini dunia yang kamu impikan selama ini, kamu mau tidak mau harus sesuai dengan kultur mereka gitu. Bukan berarti saya merubah kepribadian saya, tetapi kalau saya berpikir seperti ini, untuk yang lebih baik kenapa enggak gitu. Kecuali saya dari ramah jadi judes itu kan, walaupun judes juga enggak buruk sih sebenarnya, tapi menurut saya ketika orang jadi lebih friendly, lebih hangat, lebih warm gitu, orang pasti lebih welcome seperti itu. Nah titik baliknya ya memang ketika saya mulai berkecimpung di dunia PR di hotel itu, karena saya masuk kan di front office ya, Mas, baru kemudian masuk di dunia marketing. Ya saya dipaksa untuk ketemu banyak orang, ketemu kadang-kadang bicara di depan yang seperti itu, dan belajar dengan teman-teman sejawat juga, kok mereka gampang tersenyum. Ini ya kita akhirnya terbawa seperti itu. Jadi beruntung Mas Akbar bisa ketemu saya. Iya. Tapi kalau Asap mungkin Bibit dulu saya judes. Saya nggak bisa bayangkan. Bayanganku ya kayak ikan lah. Masih ya judesnya ya? Masih Paul. Adakah tokoh hotel, entah PR, entah orang komunikasi yang menjadi patron gitu, idola Mbak Dwi? Kalau saya dulu punya atasannya di Novotel Benua Bali itu Ibu Elizabeth Sigoro namanya. Dari mana itu asal? Sekarang sih sebenarnya beliau di Jakarta. Saya udah lama juga nggak kontak. Itu benar-benar yang mengajarkan saya, wow, PR itu seperti itu ya. Jadi bagaimana dia dealing dengan orang, bagaimana dia cerianya, yang seperti itu yang membekas banget gitu. Karena termasuk ngajari cara senyum juga gitu. Dia sih secara langsung tidak mengajari, karena kalau kita di hotel itu tidak harus tersenyum kayak gitu, tapi lebih ya memang harus friendly gitu ya, tapi lebih contoh gitu ya? Kiat-kiatnya aja. Kamu harus seperti ini, kalau ketemu dengan orang harus seperti ini, harus seperti ini, dan banyak mendorong, banyak mereview gitu. Yang mana waktu itu saya yakin beliau tidak tahu kalau saya itu dari komunikasi, dan saya memang mengajukan diri, Bu, saya dari komunikasi, boleh nggak saya magang gitu. Terus akhirnya waktu itu kebetulan juga ada yang resign gitu, dan akhirnya kamu berani nggak? Ya saya ambil kesempatan itu dan sampai sekarang seperti itu. Oke, tadi cerita dulunya kutu buku. Buku apa sih yang diwaca? Buku ya gak penting gitu, Mas. Lah apa misalnya? Saya lebih seneng itu sebenarnya semua bacaan saya suka, kecuali bacaan yang ilmiah, maksudnya yang fisik, yang itu saya nggak suka. Tapi saya seneng bacaan-bacaan yang fiksi tetapi punya latar.
Misalnya fiksi ya mesti punya latar. lebih begini Mas, tidak hanya roman seperti itu ya, tetapi novel yang misalnya berlatar belakang peperangan Perang Dunia Kedua, zaman Jerman, atau novel-novel yang berlatar belakang Afghanistan, yang novel-novel yang menginspirasi betapa orang dalam hidup susah, dalam situasi yang susah, dia masih bisa survive, masih bisa mendapatkan kebahagiaan hidupnya. Siapa penulis yang paling suka? Sebenarnya kalau penulis yang paling suka itu saya John Grisham, Mas. Itu juga membantu saya banyak di bidang hukum. Kayak gitu. Nah itu hampir semua novel kelas berat lah ya. Ya, enggak sih, tapi hampir semua novelnya sudah saya baca sampai sekarang, kan dia belum menerbitkan lagi kalau saya tidak salah. Itu yang paling saya suka karena memang alurnya tidak gampang ditebak dan makanya novel berat gitu. Ya. Novel mikir gitu. Novel mikir, tapi yang novel yang nggak mikir juga ada, tapi kalau yang ciklit-ciklit yang benar-benar enteng itu saya memang bukan bosen gitu. Oh ini pasti ke situ gitu. Jadi novel yang endingnya memang saya tidak tahu gitu. Nggak tertarik nulis novel? Saya dulu pernah nulis dulu, kan ada majalah Anita ya. Iya, mau sampai tak tebak ini. Dari aku khawatir gak mau ini nebak generasi tua ya. Dari generasinya ini pasti mengidolakan Adek Alwi. Iya ya, kalau idolakan sih enggak Mas, tapi wah gitu. Nah itu cikal bakal saya. Anita Cemerlang gitu. Ya, nanti saya Anita Cemerlang itu untuk anak-anak muda adik-adik ya. Ini majalah cerita remaja yang boom betul. Di era 80-an gitu. Kalau 90-an saja sudah mulai surut. Iya. 90-an masih lah. Ya masih sudah mulai surut. Mulai surut. Kalau saya sih seneng ilustratornya Rin Bahtiar. Tenang aja, mulai ngerti ya. Ayu-ayu, ganteng-ganteng gitu ya Mas. Ya. Oke. Dulu nulis di Anita Cemerlang. Saya pernah kalau tidak salah sampai 2 kali dimuat cerpen saya di situ, dan setelah sekian lama saya mengirimkan cerpen cinta-cintaan. Iya betul ya. Kapan nulis lagi nih kira-kira? Saya itu Mas punya cita-cita yang belum kesampaian, itu nulis memang. Karena sebenarnya ketika kita nulis itu kan ada sesuatu kepuasan yang beda ya. Tapi ya nulis hotel undercover gitu dengan keren. Nanti kalau udah pensiun kali ya Mas. Atau ditunggu nih hotel undercover. Iya, jadi kalau ada hal yang hilang dari diri saya ketika sekarang ini ya menulis itu. Karena zaman saya sekolah saya selalu menulis buku harian sampai saya mencoba menulis novel, dan ketika kerja tidak excuse atau cari alasan ya Mas, memang dengan kesibukan itu kok saya belum bisa meluangkan waktu untuk menuangkan pikiran ke dalam tulisan. Seperti itu. Hal terakhir, sebetulnya masih banyak lagi. Pengalaman paling tidak terlupakan sepanjang kerja di hotel. Banyak ya Mas. Oh banyak juga. Pengalaman menyenangkan. Terserah, tapi paling tidak terlupakan. Jadi itu memorable. Ya. Jadi pengalaman saya yang paling tidak terlupakan itu sebenarnya saya dulu bukan tipe orang yang punya mimpi untuk jadi orang nomor 1 di hotel. Saya memang orang yang determine, dalam artian ketika saya masuk kerja saya 1 tahun harus jadi ini, 2 tahun harus jadi ini, itu sudah terlampaui. Tapi saya tidak pernah berpikir sampai jadi GM gitu, karena menurut saya jadi GM itu satu hal yang sangat menakutkan waktu itu, karena orang mikirin semuanya, mikirin bisnis, jadi saya tidak pernah punya ini ke sana. Sampai kalau Mas Akhyar ingat ada Pak Alessandro yang saya, nah itu beliau selalu meyakinkan saya yang di hotel ya, nah itu titik balik yang sebenarnya waktu itu saya udah puas dengan kehidupan saya. Maksudnya saya punya kerjaan, saya punya networking yang luas, saya punya anak, saya kerja punya di hotel keluarga, posisinya juga keren gitu. Iya, pokoknya udah cukup lah gitu. Saya juga tidak mengejar apa-apa lagi waktu itu gitu. Nah, tapi dengan kondisi saya yang sudah sangat nyaman itu, justru beliau ini benar-benar hampir setiap ada kesempatan itu bilang sama saya, Ibu, you have
capability to grow gitu. Kamu bisa gitu. Enggak Pak, saya enggak bisa. Kamu bisa. Pokoknya kamu masa mau berhenti sampai sini saja. Jadi kita kan ada manajemen trainee kalau di Apor itu ya, terus saya di encourage untuk masuk ke situ. Dimana waktu itu memang saya bilang sama Pak Alessandro, kalau saya nggak lolos nggak apa-apa ya Pak. Enggak, kamu pasti lolos, kamu bisa kok gitu. Dan dengan semua yang beliau berikan motivasi, encouragement itu benar-benar itu jadi titik balik saya. Begitu saya masuk ke manajemen trainee segala macam, dan ya terbuka saya memang harus jadi pemimpin gitu di hotel, karena itu memang karir yang tertinggi gitu ya Mas ya. Masa saya harus puas sampai di situ. Masih ada yang tinggi lagi? Pimpinan Akor atau ada Indonesia sih, ya? ada, tapi ada banyak sebenarnya untuk di satu hotel kan itu yang tertinggi. Itu yang saya sebut tadi benar-benar merubah sebenarnya, merubah jalan hidup saya gitu. Dan saya tidak pernah berhenti berterima kasih sama beliau atas dorongannya itu yang saya waktu itu tidak percaya kalau saya bisa, tapi beliau melihat ada kapasitas itu dalam diri saya. Jalurnya terjawab, yang tidak terlupakan, pengalaman tidak terlupakan. Elek-elek ya entuk lah. Elek-elek ya Mas ya. Sebenarnya kalau yang tidak terlupakan itu, terus kalau yang kebetulan saya mengalami beberapa krisis waktu di hotel ya. Yang pertama Bom Bali. Bom Bali itu pas di Bali ya? Pas di Bali. Krisis ekonomi dulu ya, 98, kemudian Bom Bali, tapi yang tidak terlupakan sekali ya sekarang ini Mas. Karena krisis Bom Bali itu kan benar-benar lokal ya, maksudnya di Bali gitu. Ini kan benar-benar mendunia, dan kita memang, saya sendiri sebagai individu pelaku bisnis hotel itu tidak pernah menyangka ada ya seperti ini yang bisa memutar balikkan Krasik Down semuanya gitu. Itu benar-benar ya kita tidak pernah, ini benar-benar tidak terlupakan sih menurut saya, bukan karena hanya di satu negara saja tapi semuanya, dan kita benar-benar dihadapkan tidak ada ya keabadian itu gitu, semuanya tetap pengalaman yang menarik ya, ditulis keren. Nanti Mas kalau udah pensiun ya sebenarnya banyak sekali yang bisa ya, rahasia-rahasia itu kan menarik Mas. Iya, kalau rahasia mah banyak Mas, ini tapi kan di YouTube nanti gak rahasia lagi jadinya. Oke, terima kasih banget Mbak ya, sama-sama, bersedia datang ke ruang tamu, membuat ruang tamu ini semakin berkualitas ya. Saya juga senang sekali bisa ketemu dan ngobrol dengan Mas Agus. Berhasil saya memaksa seorang GM hotel datang ke sini. Pak Wiwit Nurseka, General Manager Hotel Ibis Semarang Simpang 5. Ya, terima kasih Mas Agus. Ya, mudah-mudahan ada kesempatan untuk bertemu entah di sini entah di sana ya. Entah di hotel. Kapan tak boleh. Terima kasih untuk Anda yang sudah sedari tadi menyimak. Juga tentu terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen, yang bisa membuat konten ini terus produksi dan semakin baik. Juga jika Anda menginginkan ada seseorang, tokoh atau siapapun dihadirkan duduk di situ, silakan cantumkan komen di bawah. Saya akan berusaha untuk mewujudkannya. Jikapun atas kehendak Tuhan kemudian terwujud, ya itu hadiah begitulah ya. Terima kasih. Jika Anda merasa bahwa yang kami bicarakan ngalor ngidul ngetan ngulon tidak karu-karuan ini ada manfaatnya, silakan share ke banyak orang sehingga manfaat itu tersebar lebih luas dan lebih luas lagi. Dan akhirnya kita bertemu di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahyar M. Permana. Yuk berbagi cahaya.